Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat pertempur Tuhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Luar biasa. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kalabashi barata kalabashakala barata kalabashi. Ushikila la la bashakala bashe. Shikila bashe. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi kami, keluarga besar yang baik Tuhan bagi setiap kami, aktivitas Tuhan yang terbaik yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Ini setiap kami ya Bapa yang hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Bahwa kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu, tenggelamkan kami ya Bapa.
Sehingga Tuhan kami ya Tuhan yang mengalami kesakitan Tuhan pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh bulu darah Yesus. Bahkan kami Tuhan yang lemah Tuhan, kami yang memiliki Tuhan masalah hidup kami ya Bapa, kami percaya Tuhan akan kirimkan penolong, Tuhan akan melepaskan setiap kami sehingga kami akan bebas dan kami akan menjadi pemenang Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Persiapkan Tuhan setiap kami Tuhan untuk memasuki Tuhan ruang kudus-Mu ya Bapa, sehingga setiap kami Tuhan akan menikmati Tuhan kasih-Mu, kelemah lembutan-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi akan berjumpa Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami ya Aba, dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
mengajak kita semuanya, mari kita bangun roh kita bersama-sama. Dengan kehausan kita mencari wajah Tuhan. Biarlah kita bebaskan roh kita. Shikila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala basyakala shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 shikila la barata kala barata kala barata kala shikila la 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 shikila la 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 barata kala barata kala basyakala barata kala la 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 la. Puaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada batasnya Tuhan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada habis-habisnya Tuhan rahmat-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya penuaian besar Tuhan akan terjadi di tempat ini ya Bapa. Sungguh terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Berikan tepuk tangan terbaik, katakan haleluya. Kami percaya dan sungguh percaya Tuhan, tempat ini Tuhan akan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Biarlah setiap umat-umat-Mu ya Bapa akan mengalaminya ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari besar untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap kita meloncat menari untuk Tuhan? Amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
dapat jadi lawanku. Ayo angkat kedua tangan kita. Besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita persatukan hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini Tuhan, setiap kami Tuhan yang akan menabur Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ya Bapa di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan memberi dengan sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum tuh melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum tuh melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum tuh melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jadikan aku Tuhan
Jadikan kami Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang mulia ya Bapa. Kami mau Kau pakai ya Tuhan untuk menjadi rumah doamu ya Bapa. Kami mau buka hati kami ya Bapa, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu ya Bapa. Setiap hari ya Bapa, rancanganmu indah atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau ya Bapa, Kau pakai sebagai rumah doamu ya Bapa, menjadi saksimu ya Bapa, baik untuk keluarga besar, bahkan untuk orang-orang sekitar kami ya Bapa. Pakai hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kau masih izinkan kami ya Bapa untuk bersekutu, untuk bersama-sama ya Bapa di rumah-Mu ini ya Bapa, memuji menyembah-Mu ya Bapa, bahkan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kiranya ya Bapa pagi hari ini ya Bapa, tuntun hamba-Mu ini ya Bapa dengan hikmat daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga apa yang hamba-Mu ini sampaikan ya Bapa hanyalah kebenaran firman-Mu ya Bapa, hanyalah isi hati-Mu saja ya Bapa. Dan biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, di dalam hikmat dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Oke. Sebelum masuk ke dalam sharing firman hari ini, saya perlu 2 orang untuk membantu saya. Mungkin Mian ya. Mian. Satu lagi Novi. Silakan. Ya. Gak cuma WL ya. Boleh dong sekali. Khotbah juga didampingi oleh Bu Asisten ya. Oke ya. Sampai akhir khotbah ya, teman saya. Boleh? Oke.
Kita buka firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Ya. Demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Kristen yang satu ini luar biasa. Satu ayat, satu coklat. Jadi sampai akhir ya lumayan lah ya. Nah, jadi begini. Sebelum saya meminta bantuan Mian dan Novi, kemarin pada saat selesai latihan, saya minta bantu Novi. Saya berkata kepada Novi ya, Nov, besok bantu saya ya untuk ilustrasi khotbah. Dan jawaban Novi adalah oke kok. Nah, karena Mian sudah duluan pulang habis latihan, jadi by WA. Nah, saya WA Mian, kurang lebih bunyinya seperti ini. Shalom Mian, kan? Mian, besok boleh bantu saya untuk ilustrasi khotbah. Mian pun membalas, Shalom Pak. Mian bertanya, ilustrasinya gimana Pak? Baru saya jelasin. Oke ya, saya bilang ikuti poin-poin berikut. Pertama, sebelum masuk khotbah, saya akan minta kamu sama Novi untuk naik mimbar. Ya, yang kedua adalah kamu akan mengarahkan Novi untuk berdiri di sebelah kiri saya dan kamu di sebelah kanan saya. Poin ketiga, setelah saya membacakan Mazmur 139 ayat 16, kamu ambil 2 buah coklat di atas drum, 1 kamu pegang, 1 lagi berikan kepada saya. Ya, jadi ada 2 respon ya, ada 2 respon mengenai rencana ilustrasi saya. Ya, respon pertama adalah oke, tapi tidak bertanya rencananya gimana. Nah, sedangkan respon yang kedua adalah dia bertanya ilustrasinya seperti apa. Nah, kita baca di Mazmur tadi ya, di Mazmur 139 tadi mengatakan bahwa selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, sorry. Mian sama Novi boleh turun. Nggak sampai akhir khotbah ya. Oke. Jadi kembali kepada kita sebagai anak-anak pilihannya. Pernah gak kita bertanya kepada Tuhan kita, Tuhan, hari ini apa sih rencanamu atas hidup saya? Firman itu tegas loh, mengatakan hari-hari yang akan kita lalui malah sebelum terbentuk. Nah, kembali kepada kita, respon kita apa? Apakah kita akan bertanya atau kita cuma ikutin aja, mengalir saja gitu? Ya, oke. Tema khotbah hari ini adalah dibentuk sesuai rencananya. Ya, saya akan bagikan perumpamaan Tuhan ya sebagai penjunan kita, dan kita adalah tanah liat yang akan dibentuknya kemudian menjadi bejana-bejananya Tuhan. Ya, kita buka firman-Nya di Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya. Hidup kita ini seperti tanah liat ya, yang dalam proses dibentuk untuk menjadi bejana
yang akan Tuhan pakai sama Tuhan. Ya, tapi di Roma 9 ayat 20 dan 21 Tuhan menjelaskan ada 2 jenis bejana. Multimedia boleh bantu Roma 9 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuknya berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi ada 2 bejana ya. Bejana yang untuk tujuan mulia, bejana kedua adalah untuk tujuan yang biasa. Ya, jadi saya sedikit tertarik ya. Maksudnya biasa ini seperti apa sih? Ya, yang mulia ini seperti apa gitu. Saya coba cari di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena saya suka compare ya antara terjemahan baru, kadang di BMK, kadang di KJV. Apa sih yang poin yang ingin Tuhan sampaikan buat saya? Ya. Nah, saya bacakan ya. Kalau di BMK Roma 9 ayat 21 mengatakan, tetapi saudara hanya manusia saja, dan saudara tidak boleh berani menyahut kepada Allah. Bolehkah pot kembang bertanya kepada orang yang membuatnya, mengapa engkau membuat saya begini? Bukankah orang yang membuat pot kembang itu berhak mengerjakan tanah liat itu sekehendak hatinya? Dari segumpal tanah liat, orang itu berhak membuat 2 macam pot kembang, satu yang bagus dan yang lainnya yang kurang bagus. Ya, jadi ada 2 macam ya bejana yang Tuhan bentuk dalam kehidupan manusia. Ya, ada yang untuk tujuan mulia atau pot kembang yang bagus, ada yang untuk yang biasa atau pot kembang yang kurang bagus. Ya, nah kita semua pasti ingin ya menjadi bejana yang bagus dong. Pasti ingin untuk dipakai untuk tujuan yang mulia gitu. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, dengan pencipta kita, dengan pembentuk kita? Setiap hari kita tanya, apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya? Mau dibentuknya gimana sih Tuhan? Mau prosesnya seperti apa sih? Sering gak kita komunikasi seperti itu? Atau kita biasa-biasa saja gitu? Karena ada 2 hasil nanti. Hasilnya yang biasa atau yang mulia. Ya. Nah, ada beberapa poin yang saya dapatkan agar kita bisa menjadi bejana yang dibentuk Tuhan untuk tujuan yang mulia, atau bisa dibilang dari BMK tadi, pot kembang yang bagus. Ya. Yang pertama adalah izinkan Tuhan membersihkan kita dalam proses pembuatan bejana. Ya, kita izinkan Tuhan. Kita ini tanah liat ya, kita tanah liat dalam firman tadi. Jadi tanah liat yang akan digunakan oleh seorang penjunan oleh Allah kita itu awalnya tidak bersih. Ya, mungkin ada kerikilnya, ada sampah-sampahnya. Jadi sang penjunan itu harus dengan teliti satu persatu batu-batu kerikil, sampah-sampah dibuang. Baru dia bisa pelan-pelan proses membentuk bejana itu. Ya. Nah, batu kerikil, batu kecil itu dalam pembentukan bejana kehidupan kita, itu menggambarkan hati yang keras, karena batu itu keras. Ya. Nah, izinkan Tuhan membuang kekerasan hati kita, kebebalan kita, ya, keras kepala kita. Izinkan Tuhan membuang itu semua, sehingga dia bisa mulai
memproses, ya, membentuk bejana kehidupan kita. Kenapa? Keras hati ini kalau kita lihat di kisah firman Tuhan banyak sekali ya konsekuensi daripada kekerasan hati. Ya, salah satunya adalah kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, di mana Firaun mengeraskan hatinya. Akhirnya kekerasan hati itu mendatangkan kutuk bagi Firaun. Gak cuma satu, berkali-kali sampai akhirnya kutuk yang ke-10 anak sulungnya mati karena kekerasan hati. Jadi kekerasan hati ini sangat-sangat konsekuensinya berbahaya ya, bisa mengakibatkan juga akhirnya kematian. Yang kedua, keras hati dalam firman Tuhan salah satunya bangsa pilihannya, ya, bangsa pilihan Tuhan loh. Ya, kita buka firman-Nya di Ulangan 9 ayat 13. Ulangan 9 ayat 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, gak mau dirubah. Ya, walaupun dalam perjalanan sudah melihat berbagai macam mujizat yang luar biasa, tiang awan, tiang api, panas setiap pagi, tapi tetap aja tegar tengkuk, tetap aja murmur, mengeluh, bersungut-sungut. Bahkan yang menyedihkan hati Tuhan adalah dia membangun sayangannya Tuhan, patung berhala. Ya, jadi benar-benar bisa dibilang bangsa Israel adalah tegar tengkuk. Ya. Akhirnya jadinya Tuhan yang sudah mengenal pribadi bangsa Israel tersebut, yang keras kepala itu, yang harusnya perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu 11 hari aja. Tapi bayangkan, Tuhan ajak putar-putar sampai 40 tahun. Jadi bahaya ya. Keras hati, keras kepala, itu kebebalan, itu sangat-sangat bahaya konsekuensinya. Baru 2 ya, kutuk dan juga waktu untuk Tuhan harusnya cuma singkat jadi lama. Begitupun juga dalam proses kehidupan kita. Harusnya bejana itu selesai mungkin dalam waktu yang tidak lama. Tapi karena banyak sekali kerikil dalam kehidupan kita, kebebalan kita yang tidak mau kita buang, akhirnya bejana itu prosesnya jadinya lama. Kita semua tidak mau seperti itu. Kita mau segera jadi bejana yang Tuhan mau, baru bisa dipakai sama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk tujuan yang mulia, bukan yang biasa-biasa. Ya, jadi izinkanlah Tuhan untuk membuang kerikil-kerikil dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Selain kerikil, ada juga sampah-sampah mungkin di dalam tanah liat itu. Sampah-sampah dalam tanah liat itu menyatakan hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, hal-hal yang sia-sia, termasuk dosa. Ya. Jadi coba kita renungkan dalam kehidupan kita, dalam hati. Masih adakah sampah-sampah? Masih adakah hati yang tidak mengampuni? Masih adakah dendam? Masih adakah khawatir, takut dalam hidup kita? Dosa-dosa yang menghambat Tuhan untuk mulai proses membentuk bejana kita itu. Ya, jadi semakin banyak sampah, semakin lama juga tanah liat itu bisa diproses. Ya. Jadi tanah liat yang mau Tuhan pakai, kita yang mau Tuhan pakai, hidup kita yang mau Tuhan pakai, itu harus dibersihkan dulu. Ya. Dari kekerasan hati, dari sampah-sampah tersebut, dari kerikil-kerikil tersebut.
Yang kedua adalah izinkan Tuhan membentuk kita sesuai yang Tuhan mau. Kita buka firman-Nya di Roma 9 ayat 20 tadi. Ya, yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Nah, sering dari kita mempertanyakan ya, kenapa sih hidup saya demikian seperti ini gitu? Tidak seperti si A, tidak seperti si B, tidak seperti si C. Nah, izinkan Tuhan membentuk sesuai yang Tuhan mau. Hidup kita di prosesnya seperti apa gitu. Hak untuk bentuk bejana kehidupan kita itu sepenuhnya adalah milik Sang Penjunan, bukan milik kita. Jangan kita paksakan apa yang kita mau dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Tapi biarkanlah, izinkanlah tangan Tuhan yang membentuk bejana kehidupan kita sesuai yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Ya, bahkan Tuhan Yesus menjadi teladan ya bagi kita sebagai Tuhan kita. Dalam doanya di Taman Getsemani berkata demikian, tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus juga berkata demikian. Biar kehendak Bapa yang jadi, biar bejananya Tuhan bentuknya seperti apa, Tuhan yang atur, jangan kita yang atur. Serahkan, karena di Mazmur tadi jelas-jelas hari-hari yang akan dibentuk Tuhan tahu, Tuhan tahu itu. Jadi poin kedua adalah izinkan Tuhan membentuk kita sesuai yang Tuhan mau. Yang ketiga adalah untuk dalam proses pembentukan bejana hidup kita, izinkan Tuhan memperbaiki hidup kita. Ya, kita buka firman-Nya di Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Tuhan punya rencana Tuhan pada kita selama hidup dalam daging, tatkala kita masih jatuh dalam dosa, masih mungkin terikat dalam dosa, sehingga kita jatuh, masih mungkin bisa dibilang jatuh kembali, bangun kembali, jatuh kembali, bangun kembali, bisa seperti itu, karena kita masih hidup di dalam daging, kita nggak lepas dari dosa. Ya, bisa jadi kerikil-kerikil yang tadinya udah dibuang sama Tuhan, ada lagi, timbul lagi. Bisa jadi sampah-sampah yang tadinya sudah dibuang pada saat kita dipulihkan, timbul lagi sampah-sampah itu. Ya, tapi yang membuat bejana itu tadinya sudah mau jadi, rusak, nggak jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi di firman ini mengatakan tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pemandangannya. Ingat ya, tadi ada dua bejana ya. Yang pertama itu Tuhan pengen kita itu menjadi bejana untuk tujuan yang mulia. Nah, tapi kalau kita jatuh bangun kita tidak mau bertobat, akhirnya nanti mungkin jadi bejana yang biasa aja gitu. Bukan yang Tuhan mau dari awalnya untuk tujuan yang mulia atau untuk menjadi pot yang bagus. Kembali ke diri kita, coba kita renungkan, apa sih yang Tuhan mau? Bagaimana sih supaya hidup kita ini dibentuk menjadi bejana yang bagus, ya, intens, jalin hubungan dengan Roh Kudus sebagai penolong kita. Dia tahu rencana Tuhan atas hidup kita.
Ya, karena Roh Kudus adalah seorang pribadi yang menolong hidup kita, yang dikasih oleh Tuhan ya, untuk menuntun kita masuk ke dalam rencananya, untuk menuntun kita menjadi bejana yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Ya. Jadi kita buang hal-hal dosa-dosa itu, sampah-sampah itu, kerikil-kerikil yang mungkin timbul lagi dalam proses pembuatan bejana kehidupan kita, dan biarkan Tuhan membentuk kita seperti yang Tuhan mau, dan diperbaiki terus, diperbaharui terus setiap hari. Ya. Minta Roh Kudus untuk terus menuntun kita dan menjaga bejana kehidupan kita agar tidak rusak. Kenapa? Karena pada saat bejana itu rusak, Tuhan akan membutuhkan waktu lebih lagi untuk memperbaikinya. Banyak orang bilang lebih baik bikin baru daripada memperbaiki. Ya, Tuhan udah mau jadi ini bejana, tapi karena ada kekerasan hati lagi, karena ada dosa lagi, hancur bejananya. Bikin lagi, diperbaiki lagi, ditambah lagi. Ya. Tapi Tuhan kita itu benar-benar sabar ya sama kita. Dia sang penjunan yang luar biasa. Dia sabar, dia perbaiki lagi, perbaharui lagi, sampai bejana itu jadi. Ya. Yang keempat adalah izinkan Tuhan memurnikan hidup kita. Ya, setelah bejana itu jadi sesuai yang Tuhan mau, ya, bejana itu akan masuk ke dalam perapian untuk dibakar. Dibakar nggak enak ya, itu perlu dibakar, itu sakit ya. Tapi dalam tahap inilah Tuhan memurnikan hati kita untuk dapat bejana yang sempurna, dan Tuhan bisa gunakan bejana itu. Karena Tuhan bikin bejana pasti punya fungsi. Salah satunya adalah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dengan bejana itu, bejana yang cantik yang Tuhan mau, pot yang kembang yang cantik itu bisa dilihat orang. Ini loh hasilnya, ini loh hasil dari bejanaku. Ya. Nah. Oke. Setelah bejana itu diproses, masuk ke dalam pembakaran, barulah bejana itu bermanfaat. Ya. Itu menggambarkan kita semua pada saat kita sudah ditunjuk Tuhan, dibentuk Tuhan menjadi bejana yang cantik untuk tujuan yang mulia. Jadilah teladan saksi. Ya, jangan rusak bejana itu lagi. Ya, jangan membuat Tuhan kita sedih lagi. Tuhan kita sangat luar biasa ya, sangat sabar ya. Dari tanah liat, dari yang gak ada artinya, tapi Tuhan bersihkan, Tuhan pilih, Tuhan bersihkan, terus Tuhan bentuk sesuai yang Dia mau. Kemudian kalau rusak Dia perbaiki lagi, dan akhirnya Dia memurnikan kita. Ya, Dia memurnikan kita untuk dipakai sebagai alat kerajaannya, untuk kemuliaan namanya. Ya, kita renungkan posisi saat kehidupan kita saat ini, bejana kita tuh seperti apa sih? Ya, karena di situasi saat ini, ya, prajurit-prajurit Tuhan tuh benar-benar harus ekstra. Anak-anak Tuhan tuh harus lebih ekstra lagi intim dengan Tuhan. Untuk menjadi saksi, untuk menuai jiwa yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ya, tapi kitanya sendiri harus dulu terbentuk menjadi bejana yang cantik. Ya, karena orang-orang di sekitar kita bisa melihat kita, bisa menilai kita juga. Apalagi Tuhan tercinta kita ya. Apakah bejana kehidupan kita itu cantik atau masih banyak kekurangan? Ya, orang bisa melihat dari perkataan kita, dari respon kita dalam menghadapi suatu masalah. Orang bisa melihat itu kok, terbuka kok, gak ada yang tersembunyi, apalagi buat Tuhan kita. Cuma kembali kepada kita,
maulah dipakai untuk menjadi bejana yang cantik dan digunakan Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menuai jiwa di akhir zaman ini. Ya. Jadi itu saja firman Tuhan pada hari ini. Musik saya undang ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkanlah 4 proses tersebut Tuhan kerjakan dalam bejana kehidupan kita. Mulai dari dibersihkan, dibentuk sesuai yang Tuhan mau, diperbaiki terus-menerus, dan akhirnya bejana itu jadi dan dimurnikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, perhatikan setiap tindakan kita, setiap keputusan yang kita lakukan, libatkanlah Tuhan. Tanya setiap pagi sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang Kau mau buat saya? Apa sih yang mau Tuhan lakukan pada hari ini atas hidup saya? Bentuk terus bejana saya sampai jadi. Murnikan terus hati saya, perbarui hati saya, sehingga pada saat bejana itu jadi, bejana kehidupan kita sudah jadi, bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. dengan lebih sungguh-sungguh lagi dari hati kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. ya Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati
menyenangkan hatimu ya Bapa, untuk tujuan yang mulia ya Bapa, sesuai rencanamu ya Bapa. Terus proses kami ya Bapa, perbarui kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami mengizinkan Engkau hari ini ya Bapa, untuk Engkau membuang segala kekerasan hati kami ya Bapa, segala dosa dan sampah-sampah dalam hidup kami. Kami buang di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga kami izinkan Kau bentuk kami lagi ya Bapa, sesuai yang Kau mau, menjadi bejana yang cantik untuk tujuan yang mulia ya Bapa. Proses kami terus, perbaharui kami lebih lagi ya Bapa. Dan biarkan Roh Kudus terus menuntun kami hari lepas hari ya Bapa, untuk tetap masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Puji Tuhan. Berarti jelas ya pesan hari ini. Kalau kita mau menjadi alatnya Tuhan, pastikan diri kita siap dibentuk. Dibuang sampahnya, dibuang kerikilnya, siap dibentuk. Walaupun kalau tanah liat dibentuk itu mungkin kita sakit-sakit, belum prosesnya lagi. Kalau masih kurang ini kurang itu, dibentuk ulang, perlu waktu. Tapi percayalah, pada saatnya nanti setelah semuanya oke, langsung masuk perapian, pemurnian, dan siap untuk dipakai untuk tujuan yang mulia. Yang mau katakan amin. Jadi serahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kita. Percayalah, karya Tuhan pasti untuk tujuan yang mulia. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Hiratakarada basikuriala basyakarada basyakara uniara basyakira. Kekasih-kekasih Kristus, ulanglah dan bawalah tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang menyala-nyala, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Jehovah Nissi, Kau yang kuandalkan. Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. memberkati.